Terkait dengan dana asing seperti apa kita akan sampaikan terlebih dahulu. Ini beberapa emiten update yang mungkin bisa bermanfaat untuk para investor maupun traders menjelang opening market. Kita akan sampaikan terlebih dahulu pemirsa. Di mana yang pertama kita akan lihat ada beberapa emiten yang akan kami sampaikan. Pevindo ini menegaskan peringkat Triple A untuk obligasi dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Kemudian kita lihat naik 647% dalam 2 pekan terakhir. Saham dari Soho Global Health ataupun SOHO disuspensi akhirnya oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada emiten berikutnya, ada TLKM dan Netflix yang belum mencapai kesepakatan bisnisnya. Dan terakhir ada emiten update di mana ADES masuk ke dalam bisnis sanitizer dan juga disinfektan. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya dan fokus kepada Bank BRI, di mana Pevindo menegaskan peringkat Triple A untuk obligasi dari Bank BRI pemirsa. Dan selain itu ada informasi terbaru yang menyatakan bahwa Bank BRI dalam waktu 2 minggu hingga 2 bulan ke depan akan meluncurkan total 6 produk financial teknologi. Berikut liputannya. Pevindo menegaskan peringkat Triple A untuk obligasi berkelanjutan 3 tahun 2019 tahap 1 seri A Bank Rakyat Indonesia senilai 737,85 miliar rupiah yang akan jatuh tempo pada 17 November mendatang. Kesiapan bank untuk melunasi obligasi tersebut didukung oleh aset likuid dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya senilai 119,8 triliun rupiah pada akhir Juni 2020. Selain itu, BBRI dalam kurun waktu 2 minggu hingga 2 bulan ke depan akan meluncurkan total 6 produk fintech daring. Hal ini guna memberikan layanan perbankan bagi nasabah selama pandemi COVID-19. Keenam produk fintech yang diluncurkan yakni platform kredit usaha rakyat atau KUR digital untuk pengajuan pinjaman secara digital. Ceria cash out untuk pencairan pinjaman melalui aplikasi yang bekerja sama dengan Link Aja. BRI sebagai teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat proses underwriting dan pencairan pinjaman. Buku rekening online bagi calon nasabah yang membuka rekeningnya tanpa mengharuskan datang ke cabang BRI. BRI untuk mempermudah proses integrasi layanan keuangan digital dari BBRI dengan proses registrasi yang juga secara digital. Serta pasar.id sebagai portal untuk mempermudah nasabah untuk belanja secara daring dari pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang pasar di masa pandemi. Baik pemirsa, berikutnya kita akan sampaikan infografik secara fundamental. Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan dari Bank BRI. Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita cermati pergerakan year to date sebenarnya dari Bank BRI ini juga masih mengalami tekanan sekitar 28,8%. Sementara dari PBV sekitar 2,08 kali dengan PE ratio 19 kali. Adapun net profit di sepanjang semester 1 tahun 2020 ini mencapai 10,2 triliun rupiah dengan market cap mencapai 386 triliun rupiah. Itu dia update terkait dengan Bank BRI. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hans Kui. Ya, Pak Hans, kalau kita fokus ke Bank BRI terlebih dahulu begitu, dengan tadi sudah disampaikan obligasinya akan diterbitkan dan sudah mendapatkan peringkat Triple A ini dari Pevindo begitu, kemudian akan menerbitkan lagi produk-produk fintech. Bagaimana Anda melihat sebenarnya dari sisi fundamental Bank BRI terlebih dahulu, Pak Hans? Ya, kalau pertama kita lihat peringkat Triple A disematkan pada emiten yang dianggap punya kemampuan membayar hutang ya. Jadi kalau kita lihat memang ada series obligasi dari BBRI yang akan jatuh tempo dan Pevindo menyematkan peringkat Triple A, artinya perusahaan tidak akan menghadapi masalah sama sekali untuk membayar hutang dan membayar bunganya gitu. Dan tetap tidak ada masalah ke depannya gitu. Itu yang dimaksud dari peringkat Triple A yang diberikan. Jadi kemampuan dia membayar hutang. Memang kalau kita lihat BBRI ini emiten yang sangat besar dan sangat kuat sekali, karena kalau kita lihat dia punya outlet 9.600-an ya di seluruh Indonesia. Yes. Hampir tidak ada bank di Indonesia, yang punya jangkauan seluas BBRI gitu. Betul, kemudian Pak. memang bisnisnya retail dan mencakup UMKM gitu. Memang ada sedikit masalah karena UMKM sedikit terpukul karena di masa pandemik ini memang berbeda ya, krisis 97-98 waktu itu UMKM kita terus bergeliat dan menunjukkan kinerja yang baik.
tetapi krisis pandemik ini memberikan pukulan juga pada UMKM, sehingga memang UMKM juga, BBRI juga mengalami tekanan pada laba korporasi. Tetapi kalau melihat secara fundamental, memang laba mengalami penurunan, tetapi kalau kita lihat EPS-nya juga turun, tetapi PER-nya perusahaan memang naik sedikit ya biasanya dari rata-rata yang ada. Tetapi kalau kita lihat di price book value biasanya di 2,5, 2,4 ya, sekarang 1,98 ya, atau hampir 2 kali. Jadi upside potensi masih ada, tetapi lebih aman memang kalau melakukan buy and hold daripada saham BBRI. Baik, strateginya seperti apa untuk Bank BRI, Pak Hans? Kita akan bahas di segmen berikutnya, karena kalau kita cermati juga pre-opening hari ini, market juga kita lihat Bank BRI sudah menghijau, Pak Hans. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.